Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu izin memperkenalkan diri tahun 32 Kang Jalal Babin Maulana, STB 5457, Prodi Bimbingan Islam Aktif. Izin Ibu, di sini saya akan mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu di sini yang diberikan yaitu tentang UAS statistika. Sebelum itu saya sudah masuk ke dalam SPSS dan juga untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyalin semua data-data yang sebelumnya di soal saya salin ke SPSS. Dan saya salin semua dan kita cek dulu soalnya. Di sini ada saya kembalikan soal ganjil yaitu disebutkan di soal kita harus menentukan normalitas data, homogenitas varian, C apakah hubungan X Y bersifat linear dan D apakah ada autokorelasi residual. Dan di hipotesis apakah rata-rata penjualan strategi A dan juga B. Langsung saja strategi A dan B itu saya ubah menjadi satu dan juga dua untuk mudah dalam pencarian datanya nanti. Langsung aja kita ke SPSS. Baik, di sini sudah ada datanya, variabel udah juga strategi. Untuk value saya gunakan ke strategi satu, strategi dua. Dalam strategi misalnya nominal, X pengeluaran, misalnya ordinal, dan Y penjualan, misalnya ordinal juga. Langsung soal pertama, yaitu normalitas data atau residual. Dapat kita cari yaitu langkah pertama. Untuk apa sih normalitas ini? Jadi normalitas ini adalah untuk bertujuan mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Langsung saja kita cari langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu deskripsi analis, terus deskripsi statistik, terus explore. Setelah explore, kita masukkan tuh Y, penjualan itu masukkan ke dependent list. Terus kita cek juga statistiknya. Kalau udah masuk semua, plot sudah. Normality plot with stats itu jangan sampai lupa diklik. Udah selesai, oke. Continue, jangan sampai lupa supaya tersimpan. Begitu kita klik oke. Data akan keluar seperti berikut ini. Nah, tes normality udah keluar, datanya seperti ini. Jadi hasilnya signya itu 200 di sini. 0,200 atau 0,2. Jadi, dapat ditarik kesimpulan atas hasil tersebut. Dari situ dapat dikatakan nilai signifikasi normalitas besar 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal ini memenuhi asumsi yang dapat diperlukan untuk uji parameter berikutnya. Uji normalnya dilihat pada nilai SIG di atas, yaitu 0,2, yang mana 0,200 lebih besar daripada 0,05. Maka data berdistribusi normal. Lanjut aja, kita langsung ke soal nomor 2 atau 1B. Kita masuk ke SPSS lagi. Nah, di sini kita langsung cek apa yang kita cari. Homogenitas. Homogenitas ini adalah kita mencari apakah skor yang diukur pada dua sampel ini memiliki varian yang sama atau tidak. Lalu untuk mengecek homogenitas kita dapat menggunakan yaitu langkah pertama masuk ke dalam analis, terus compare mean. Setelah compare mean kita masuk ke independent sample test. Nah, ini dia jangan sampai keliru udah masukkan yaitu masukkan juga variable. Strategi itu kita masukkan ke grouping. Group. Setelah itu udah selesai. Oke. Strategi udah masuk sini. Oke, udah selesai. Option udah, kita cek udah selesai semua. Langsung kita klik OK. Nanti akan
Datanya akan seperti ini, hasil yang sudah saya kerjakan. Nah, pada tes homogeneity variance, data akan muncul seperti ini. Jadi nilai di sini signya 491, 0,491. Sudah muncul 0,491. Dari hasil ini, maka kedua jumlah kita menunjukkan nilai P itu 0,491 lebih besar dari 0,05. Artinya, variance antar grup homogen itu memenuhi syarat uji parametric terpenuhi. Pada uji homogenitas varians gitu nilai SIG itu 0,491, maka 0,91 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi, kalau diterima data homogen. Dari homogen tersebut, kita langsung lanjut ke dalam soal 1C, yaitu pada hubungan X, Y bersifat linear. Selanjutnya, lanjut lagi ke SPSL. Nah, untuk 1C ini kita akan mencari yaitu apakah ada hubungan X, Y bersifat linear. Jawabannya langsung aja kita cek, klik analis, compare means, apa? Compare means. Nah, ini dia, jangan sampai salah. Masukkan Y dalam hidden list. Bagi dua ke dependent. Jangan sampai keliru. Option. Nah, continue, udah selesai semua. Langsung klik OK. Nanti data langsung akan muncul seperti ini. Jadi data itu langsung muncul. Nah, udah, datanya udah keluar. Kita cek dulu datanya. Data akan sesuai. Jadi data di sini adalah menunjukkan bahwa SIG-nya itu 0,00. Jadi untuk menguji relasi X dan Y bisa dilihat juga dari hubungan regressionnya. Jika SIG-nya 0,00, ini bahwa adanya korelasi antara X dan juga Y. Setelah itu kita akan lanjut ke soal 1D, yaitu 1D ini apakah ada autokorelasi residual. Yang pertama akan kita lakukan adalah di sini kita akan mencari tentang apakah ada hubungan antara kedua variabel atau autokorelasional residual. Langkah-langkah yang akan kita ambil yaitu klik analis. Setelah itu regresi, regression. Terus setelah itu linear dependent. Nah, dependent itu kita masukkan ke dalam Y. Sampai salah, yang terpenting jangan sampai salah dalam memasukkan data tersebut. Kalau sampai salah, maka datanya akan salah nanti. Setelah itu dependent itu jangan lupa dependent itu masukkan ke dalam X pengeluaran.
statistik, statistik kita centang bagian Durbin Duston. Ini akan kita cari. Durbin Duston, Durbin Watson, R square. Terus itu. Oke, klik. Sudah selesai semua. Jika udah semua, kita langsung ke oke. Nanti data akan keluar. Itu yang kita akan lihat tuh model summary. Nah, ini dia datanya model summary. Di sini yang akan kita cari itu ada Durbin Watson-nya. Kita cek 1758. Kita cek hasil dari autokorelasi resiko 2 yang barusan kita cek di SPSS, yaitu hasilnya Durbin Watson-nya itu atau DW-nya itu 1,758. Untuk N-nya 16. Jadi satu variabel independen disebutkan dalam catatan. Interpretasinya itu Durbin Watson lebih besar L, yaitu 1758 lebih besar 1379. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada bukti autokorelasi positif. Juga perbandingan dengan bukan menunjukkan autokorelasi negatif. Jadi dengan Durbin Watson dengan nilai DW-nya itu 1758 karena DW-nya lebih besar DL, tidak ditemukan autokorelasi positif pada residual dengan syarat independensi residual dipenuhi. Di simpulannya sebagai berikut tadi. Untuk soal nomor 1E, langsung kita lanjut ke soal nomor 1E. Kita balik lagi ke SPSS. Nah, di sini ada soal 1E disebutkan bahwa uji hipotesis rata-rata penjualan strategi B berbeda dengan A. Dari soal tersebut kita langsung ke eksekusi soalnya. Saja. Langsung yang pertama adalah klik analis. Comparement. Jadi comparement, terus independent sample. Tes. Oh, berarti yang dimasukkan cuma ini penjualan. Penjualan itu masukkan harapan nilai penjualan. Nah, sedangkan grouping masukkan di strategi. Ah, coba cek lagi. Tuh. Harusnya ini A karena agak pancet sedikit. Untuk grouping itu masukkan strategi A atau B.
group statistic mean independent sample test. Baik, untuk itu langsung saja coba kita nanti dalam Devin Group itu grup satu tuh buat aja satu, grup dua di strategi dua. Terus continue, semua data udah dimasukkan ke independent sample test, langsung aja klik OK. Nanti data akan muncul seperti ini. Ini dia, kita cari. Data dapat dibaca sebagai berikut yaitu data dapat dilihat hasilnya yaitu dari sini data empat. Di sini langsung saja kita baca antara strategi metode A dan juga strategi metode D. Di sini ini adalah 135 dan juga B itu sedangkan B itu 182,88. Dari sini jika dilihat dari rata-rata strategi B menghasilkan penjualan rata-rata 182,88 jauh lebih tinggi daripada strategi A yaitu 135. Selisih 47,88. Dengan asumsi uji T menunjukkan bahwa P kecil daripada 0,05. Perbedaan ini dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Terus nilai rata-rata untuk strategi A sebesar 1,3, sedangkan B 1,82. Kemudian standar deviation strategi A sebesar 14,132. Standar deviation B itu 11,667. Maka terdapat perbedaan rata-rata penjualan strategi B dan A itu sebesar 47,88. Itu yang dapat saya simpulkan dari hasil dari uji hipotesis rata-rata penjualan strategi antara B dan A, perbedaannya itu. Baik, untuk soal nomor 1 sudah saya selesaikan dan setelah ini saya akan mengerjakan lanjut ke soal nomor 2 ganjil. Di sini saya akan melanjutkan soal yang nomor 2 yang bagian ganjil tadi. Untuk soalnya dikasih data sebagai berikut. Ada toko mitra ingin mengetahui faktor yang paling mempengaruhi penjual produk buatan manajer pemasaran menduga bahwa pengaduan dan diskon rata-rata memiliki peran penting dalam meningkatkan penjualan. Ini membuktikan ia mencatat data selama 2 bulan dan diminta untuk melakukan tugas analisis. Jadi data yang akan kita cari apa aja sih? Oke, tadi kita lihat dari soalnya adalah A dan A sampai ini. A analisis korelasi berganda, B analisis regresi berganda, dan C uji hipotesis sebentar, D uji hipotesis parsial, C itu uji F dan juga D itu uji T. Baik, langsung saja kita kerjakan. Lalu kita ke SPSS untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama. SPSS. Oke, di sini saya sudah buat juga nih. Di hasil yang sudah saya masukkan semua datanya dan juga saya susun. Di sini saya akan mengerjakan sesuai dengan soalnya yaitu analisis korelasi berganda. Apa saja sih langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencari analisis korelasi berganda? Jadi analisis korelasi berganda ini adalah cari hubungan antara Y1, X1 dan X2. Di sini
Langkah yang pertama kita akan lakukan yaitu analisis. Terus mencari regression. Dua linear. Nah, ini masukkan semuanya. Untuk Y itu jangan sampai salah. Masukkan ke dependent. Y itu dependent, X itu baik X1 maupun X2 itu independent. Setelah itu kita akan mengecek ke statistik. Itu semuanya dipencet. Oh tidak, ada sini. Model fit, R-square, description, kinetis, semuanya dicek. Jangan sampai ada yang terlewat. Setelah itu continue. Plot, jangan lupa. Nah, ini yang paling penting. Jadi ini dalam memasukkan ini jangan sampai salah. Baik KY maupun X. Nanti kalau salah, maka hasilnya akan berbeda. Dan akan rancu hasilnya. Kalau udah, dan normality baru berarti plot. Klik continue. Setelah ini semua terisi, lanjutkan klik OK. Maka data akan diperoleh seperti ini. Ya, yang akan kita cari yaitu correlation. Oh, ya. Ini correlation. Di sini saya akan membacakan hasil dari data tersebut. Jadi datanya hubungan penjualan dan iklan 1000 lebih besar daripada 0,05. Iklan dan diskon tuh iklan tuh 0,980 lebih besar daripada 0,05. Terus diskon dan penjualan. Diskon dan penjualan tuh 0,982 itu lebih besar daripada 0,05. Maka HO dapat disimpulkan HO diterima. Jadi tulis tadi uang jadi terus simpulkan juga R mendekati plus 1 itu hubungan kuat dan saat kan jika R mendekati 0 sebetulnya lemah. Lebih kecil daripada 0,05 itu signifikan. Setelah nomor 2A selesai, nanti kita akan menyelesaikan soal yang nomor 2B, yaitu analisis regresi berganda. Langsung aja lanjut ke SPSS kembali untuk cari beberapa. Nah, di sini udah kita kembali ke SPSS kembali, kita akan mencari yaitu analisis regresi berganda. Hal yang pertama akan kita cari yaitu analyze, seperti biasa regression, linear, klik. Nah, untuk sistem penataannya tetap semula seperti biasa. Mungkin kita akan langsung mengecek ke bagian statistik. Apakah akan ada yang kita ganti di sini? Pertama kita akan cek yaitu estimates udah, model fit juga udah, R-square udah, Dipsik udah, Caroline udah, covariance udah, terus Darwin Watson juga udah semua. Plot jangan lupa. Nah, kalau ini tetap sama seperti yang tadi. Normal itu plot juga sudah. Sudah juga. Kita cek standar juga. Oke, continue. Oke, kita klik oke. Kita akan keluar. Ya sudah, data akan keluar seperti ini. Nah, data akan keluar seperti ini. Maka yang dapat kita bacakan dari data ini yaitu
Variabel X itu sebesar 0,002. Signya itu 0,001, 0,002, 0,303. Jadi di sini X1 itu 0,002, X2-nya 0,303, 0,02 lebih kecil daripada 0,05, maka variabel X1 berpengaruh signifikan. Sedangkan X2 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi X2, variabel X2 berpengaruh namun tidak signifikan. Beda sama yang X1 tadi. Jadi setelah ini sudah didapatkan, kita lanjut ke soal nomor 2C. Nah, sudah dapat, kita sudah dapat kita cari yang soal 2C, yaitu uji F. Nah, kita akan cari. UCF ini langkah yang pertama yang akan kita cari tetap seperti semula. Analis, regression jangan lupa, tetap ke linear. Untuk perubahan tidak ada, kita masih memakai data atau sistem yang sama. Kita harus merubah ataupun menambahkan. Langsung aja klik OK. Kita akan keluar ANOVA. Inilah yang akan kita cari. Jadi data ANOVA ini kita dapat membacakan data, yaitu diketahui nilai signya itu 0,00. Jadi 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05. Dan X sama-sama dipengaruhi dengan jika SIG lebih kecil daripada 0,5, maka HO ditolak. X1 dan X2 itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. H1 itu diterima. Setelah selesai, kita akan lanjut ke soal 2D. Ini soal yang terakhir di soal nomor 2 ganjil. Oke, lanjut. Kembali ke SPSS. Kita langsung lanjut ke analis. Analis itu kita ke regression tetap. Masih dengan cara yang seperti tadi, tanpa harus merubah cara-cara atau menambahkannya. Nah, kita langsung eksekusi aja karena tidak ada perubahan dari ini semua, tetap seperti semula. Langsung klik OK. Kita akan keluar hasil ini. Koefisien. Kalau ini tadi kita mencari yang uji F. Uji F ini tadi. Sedangkan yang sekarang tidak yang akan kita cari koefisien. Ya. Data ini dapat dibacakan seperti ini. Kita nilai sig adalah 0,02. Jadi variabel satu adalah, maka terdapat pengaruh antara 1 dan juga Y. Tapi, dan juga dari variabel X dapat disebutkan adalah nilai sig adalah 0,303. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh namun tidak signifikan. Jadi setelah disimpulkan itu semua, maka
Setelah data dari A dan sampai D udah ditemukan, akan kembali untuk menyimpulkan kesimpulan antara soal satu ganjil dan juga soal dua ganjil. Kesimpulannya dapat saya berikan, yaitu dari kesimpulan soal nomor pertama. Soal nomor pertama tadi. Ya, ya, saya dapat menyimpulkan dari soal nomor satu yang tadi sudah saya kerjakan, yaitu normalitas data residual. Residual itu dari model regresi hubungan X, Y berdisiplin normal. Ini berarti model regresi paling layak digunakan karena asumsi normalitas terpenuhi. Untuk soal nomor 1B, homogenitas varians. Dari soal tersebut dapat disimpulkan varians penjualan antara strategi A dan B terbukti homogen sama. Strategi tidak menyebabkan perbedaan varians yang ekstrim sehingga uji lanjut tes boleh dilakukan. Untuk yang soal nomor 1C, hubungan linear XY terdapat hubungan linear yang signifikan antara pengeluaran iklan dan penjualan Y. Jadi, kesimpulannya semakin besar pengeluaran iklan, maka kan semakin tinggi penjualannya juga. Ini sejalan dengan pola naiknya penjualan yang sering meningkat, yang sering meningkatnya iklan. Untuk yang 4, satu di autokorelasi tersebut. Dari situ dapat disimpulkan nilai Darwin Watson menunjukkan tidak ada autokorelasi residual model tidak saling berhubungan sehingga model regresi valid dipakai untuk prediksi. Untuk yang kelima atau 1E, perbedaan rata-rata penjual strategi A dan B. Hasil uji T2 sana menunjukkan strategi B menghasilkan rata-rata penjualan lebih tinggi daripada strategi A. Maka perbedaan signifikan secara statistik P lebih kecil daripada 0,5. Dapat disimpulkan. Maka hasil strategi promosi B lebih efektif dalam meningkatkan penjualan dibandingkan strategi A. Baik, itu tadi yang sudah saya sampaikan merupakan kesimpulan yang saya buat terakhir sebelum saya menutup presentasi ini. Untuk soal nomor 2, ganjil. Di situ kan disebutkan terdapat hubungan kuat antara variabel X, 1, X2, dan Y. Relasi berganda. Dari situ kan X dan Y memiliki relasi positif kuat. Makin besar iklan, makin tinggi penjualan. X dan Y juga berkorelasi positif. Makin besar diskon, penjualan makin meningkat. Ini menandakan kedua variabel ini bebas relevan mempengaruhi penjualan. Untuk soal 2B. 2B itu untuk soal nomor 2B kita ada nah, ini untuk soal 2B, analisis regresi berganda. Dari yang saya dapat tadi, uji F itu menunjukkan high value lebih kecil 0,05. Artinya secara simultan atau bersama-sama iklan dan diskon berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Model layak digunakan untuk prediksi Y. Sedangkan kesimpulan dari uji hipotesis rentak uji F. Apakah X1 dan X2 secara bersama mempengaruhi Y? Jadi, begini. Keduanya itu penting, tapi iklan cenderung menjadi faktor yang lebih dominan. Namun biasanya X1 memiliki pengaruh lebih kuat dilihat dari T hitung yang lebih besar. Itu kan X1 itu iklan berpengaruh signifikan terhadap Y, dan X2 itu diskon yang berpengaruh signifikan terhadap Y. Terus yang nomor 4 ini atau 2D. Ini soal yang terakhir yang akan saya sebutkan. Uji hipotesis parsial uji T. Apakah X1 dan X2 secara individu terpengaruh Y? Jadi, asumsi regresi terpenuhi. Normalitas residual terpenuhi. Tidak ada multivariat berat. X1 dan X2 tidak saling mempengaruhi secara ekstrim.
hetero, heteroskedasitas tidak terjadi. Varian residual stabil. Model regresi valid digunakan dan hasilnya tidak dipercaya. Baik, di sini Bu, untuk semua soal sudah saya kerjakan dan sudah saya berikan kesimpulan. Dan saya berterima kasih banyak atas pelajaran yang sudah diberikan atau mata perkuliahan Universitas 3 ini yang sangat bermanfaat bagi saya dalam ke depan menjalankan pendidikan di sini khususnya untuk persiapan dan skripsi nantinya pada saat tingkat 4. Ini sangat mendukung bagi saya dan sangat menunjang tambahan ilmu saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.